Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku kembali membuat video seputar UMPTKIN, yaitu tips dan trik lolos UMPTKIN tahun 2021. Alhamdulillah di tahun kemarin 2020 atas izin Allah saya lolos UMPTKIN di pilihan pertama dengan PTKIN UIN Sultan Syarif Qasim Riau dengan prodi Pendidikan Agama Islam, dan pada saat itu saya lintas jurusan. Nah, sekarang saya akan sharing-sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri real di tahun kemarin. Alhamdulillah akhirnya saya membuat video tips dan trik lolos UMPTKIN tahun 2021. Video ini sudah banyak request dari teman-teman kayak merasa diteror gitu guys. Ya pokoknya sebelum itu teman-teman follow ya Instagram @seputar dan UMPTKIN, karena di situ ada pembahasan soal, tryout gratis, informasi seputar UMPTKIN lainnya. Dan jangan lupa follow juga ya Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys, enjoy it. Ya, sebelum teman-teman tonton video ini, saya tekankan dulu, di sini tidak ada unsur paksaan mengikuti tips yang saya berikan nantinya. Di sini saya hanya sekedar sharing-sharing berdasarkan pengalaman saya, karena saya sudah melewati namanya ujian UMPTKIN tahun 2020. Dan sekarang di tahun 2021, buktikan teman-teman bisa lolos di UMPTKIN tahun 2021. Harus bisa ya, semangat! Oke, langsung aja tips yang pertama. Minta restu dan mohon doa dari orang tua agar kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, doa dari orang tua itu paling ampuh. Jadi kita minta dulu ya restu dan memohon doa kepada orang tua supaya berkah, lancar, dan sebagainya dalam menggapai impian kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin susah minta restu dari orang tua karena kamu disuruh kerja dulu dan sebagainya, menurut aku gimana ya? Semua orang tua mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi coba deh teman-teman tunjukkan seberapa gigih, seberapa ingin teman-teman ingin menggapaikan cita-cita kamu melalui kuliah ini. Jadi menumbuhkan percaya orang tua bahwa kita ini benar-benar serius untuk kuliah gitu loh guys. Dulu ayah saya nggak setuju kalau saya kuliah karena ada alasan tertentu. Tapi di sini saya hanya tidak berdiam diri saja. Saya tunjukkan seberapa gigih saya ingin kuliah, saya bicarakan baik-baik ke orang tua, dan pastikan teman-teman cari waktunya orang tua lagi santai-santainya. Bukan saat orang tua lagi kerja atau baru pulang kerja. Jadi teman-teman cari waktu bicaranya itu saat orang tua lagi santai, yang waktunya itu nyaman dan pas ya. Nah, setelah orang tua percaya sama kamu, pastinya orang tua akan memberikan restu dan doa kepada kamu sepanjang harinya. Dan kamu harus menjalankannya itu, supaya orang tua tidak kecewa dengan perkataan kamu waktu itu. Nah, setelah itu, tips yang kedua, teman-teman berdoa terus ya di setiap waktu, di setiap teman-teman setelah sholat. Seperti doa aku waktu itu, aku ingin lolos UMPTKIN tahun 2020. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah, lalu saya minta terbaik kepada Allah. Jadi apapun keputusan dari Allah saya bisa menerima dengan lapang dada. Kalau kita belum lolos, jadi jatuhnya kecewa gitu. Jadi kita harus meminta doa yang terbaik sama Allah. Nah, setelah kita berdoa, kalau kita keterima, berarti itu adalah atas izin Allah. Jika belum keterima, berarti itu belum atas izin Allah. Jadi semua hal yang kita lakukan, itu kita mintalah doa terbaik semuanya. Jadi sih menurut aku kayak gitu ya. Tips yang ketiga, teman-teman kenali model soal yang teman-teman terima saat ujian UMPTKIN tahun 2021. Misalnya, teman-teman memilih prodi atau jurusan yang berbau dengan IPS. Maka mata uji yang diujiankan ada IPS, TKD, kebahasaan, keislaman, dan matematika dasar. Nah, setelah itu kita pahami sistem penilaiannya.
Kalau di UMPTKIN kan tidak ada pengurangan skor nilai ya, walaupun kita salah dalam menjawab soal. Nah, kita susun strateginya. Kalau misalnya kita lemah mata uji bahasa Arab, maka teman-teman harus lebih menguasai mata uji yang lainnya. Jadi teman-teman harus atur strategi mulai dari sekarang ya. Selanjutnya, tips yang keempat, silahkan teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah malas belajar. Nah, ini tuh penting banget di UMPTKIN, jadi jangan pernah merasa malas belajar. Kita itu tidak bisa mengetahui karena memang sih wajar teman-teman akan terlena yang namanya zona nyaman, rebahan, main game, scroll media sosial, dan lain sebagainya. Daripada teman-teman main game atau scroll media sosial yang nggak jelas atau kurang penting, mending buka tuh Google, cari di pencarian mata pelajaran UMPTKIN, cari soal-soal yang ada di situ. Atau teman-teman bisa juga cari pembahasan soal di YouTube, seperti YouTube aku ya. Ini tuh insya Allah bermanfaat buat teman-teman ya, walaupun teman-teman merasa bosan, merasa pusing, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman niat dan ikhlas dari hati ingin belajar karena ingin lolos UMPTKIN, insya Allah guys, itu ada jalan kok sebenarnya. Waktu itu pun saya merasa malas belajar juga, tapi yang namanya usaha, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang nikmat. Jadi intinya teman-teman jangan pernah malas belajar. Harus rajin belajar, dan belajar. Insya Allah kita akan mendapatkan kampus dan jurusan yang kita inginkan. Oh ya, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, karena itu penting banget. Kalau misalnya teman-teman belajar terus-menerus sampai lupa yang namanya istirahat atau tidur yang cukup, nanti pada saat tes malah kamu merasa pusing, loyo, atau tidak semangat. Ya jadi buat apa? Jadi saran aku teman-teman tetap jaga kesehatan dan mental ya, supaya tidak down saat ujian UMPTKIN berlangsung. Seperti ada kendala yang aku alami saat ujian UMPTKIN tahun 2020, yaitu tiba-tiba jaringan internet saya hilang. Itu sinyalnya tuh kayak silang gitu guys, yang hampir selama 40 menit kalau nggak salah. Ya saya lupa juga, pokoknya itu rasanya ya pokoknya kita harus bisa bersikap tenang, jangan panik atau dibawa jadi bad mood. Oke, bisa ya? Next, tips yang kelima yaitu memperbanyak referensi bacaan teman-teman. Nah, di UMPTKIN kan ada mata uji IPS, lalu ada keislaman yang isinya Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan fikih. Yang 4 itu ya, kan biasanya tidak ada trik ya untuk bisa menjawab soal tersebut. Jadi teman-teman harus memperbanyak referensi bacaan ya. Untuk e-book atau resume materi UMPTKIN yang sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber, teman-teman bisa ya cek di grup WhatsApp kita seputar UMPTKIN. Jika teman-teman belum join grupnya, teman-teman bisa menghubungi link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman baca dan ingat ya, gimana sih perkembangan Islam tahun dulu, sejarah-sejarah Nabi seperti apa kandungan ayat ini, hukum puasa, tentang sikap, pokoknya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah aku bocorkan materi UMPTKIN. Intinya, perbanyaklah referensi bacaan teman-teman ya, terutama untuk materi IPS, keislaman, dan sebagainya. Oke, next tips yang keenam, yaitu memperbanyak latihan soal secara benar dan cepat. Nah, kenapa cepat? Karena di ujian UMPTKIN teman-teman dibatasi yang namanya waktu. Untuk soal tahun kemarin itu sebanyak 90 soal dengan waktu 120 menit. Tapi untuk waktu ini sama ya, waktunya 120 menit. Tapi untuk jumlah soalnya belum tahu apakah masih 90 atau 100-an lebih. Dengar-dengar nih ya, untuk tahun kemarin 2020 sebenarnya untuk jumlah soalnya yaitu 100-an lebih. Dikarenakan ujiannya secara daring di rumah masing-masing, karena pertama kali diadakan sistem seperti ini, maka jumlah soalnya dikurangi menjadi 90 dengan waktu 120 menit. Kemudian jawab dengan benar. Kenapa harus jawab dengan benar?
Ya pastilah teman-teman sudah tahu dong kenapa harus menjawab soalnya dengan benar. Gak mungkin juga kan jawab soal dengan yang salah. Itulah tips yang keenam, teman-teman harus melatih menjawab soal dengan benar dan cepat. Teman-teman latih diri teman-teman supaya terbiasa. Misalnya satu soal aku mengerjakannya selama 1 menit untuk soal yang mudah, sedangkan untuk soal yang rumit atau yang sulit aku mengerjakannya selama 2 menit dalam satu soal. Jadi teman-teman tantang ya diri teman-teman supaya teman-teman terbiasa dan akhirnya menerapkan di ujian UMPTKIN tahun 2021. Oke, bisa ya? Tips dari aku selanjutnya yang ketujuh, usahakan selalu berbuat baik dan jangan menyakiti hati orang lain. Karena ketika kita menyakiti hati orang lain, kita belum tahu nih orang itu bakalan berdoa apa buat kita. Jadi usahakan tidak menyakiti hati orang lain dan berbuat baiklah. Seperti membagi pembahasan soal UMPTKIN, belajar bareng, bersedekah, membantu kawannya, dan sebagainya. Nah, dari berbuat baik itu, insya Allah mana tahu kita akan mendapatkan imbalan-imbalan yang mungkin kita inginkan. Jadi tercapai gitu loh hajat kita. Jadi seperti itu ya. Tips terakhir ke-8 yang gak kalah penting, setiap teman-teman mengklik jawaban, teman-teman bacalah bismillah atau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu jawaban, satu sholawat. Itu cukup ya, jadi nanti tuh kayak ada kekuatannya sendiri gitu, ada jawabannya sendiri gitu. Dan jangan pernah teman-teman membiarkan soal yang belum dijawab. Saran aku, teman-teman tetap mengklik jawaban tersebut karena akan sayang banget kalau misalnya jawaban itu bisa menjadi benar dan bisa menambah poin kamu. Tambahan, sebelum teman-teman mulai ujian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Jangan sampai teman-teman gugup saat ujian yang mengakibatkan jadi lupa, blank, dan sebagainya. Untuk tahun ini ujiannya secara daring ya di rumah masing-masing sama seperti tahun kemarin. Maka untuk itu teman-teman harus sempat siapkan peralatan mulai dari sekarang ya. Mulai dari peralatan, jaringan internet, lokasi ujiannya harus di kamar ya sendirian, tidak boleh ditemani. Pokoknya cari tempat yang aman dan nyaman dan terhindar dari keributan semacamnya. Jadi teman-teman nyicil-nyicil untuk disiapkan dari sekarang. Jadi untuk hari hanya teman-teman tidak akan kerepotan atau gugup. Jadi lebih khusyuk untuk berdoa dan mengerjakan soalnya lebih tenang. Karena untuk menjawab soal harus membutuhkan hati yang tenang. Tidak bisa untuk hati yang gemuruh akan malah mengakibatkan buyar. Aku saranin tetap tenang untuk mempersiapkan dan menghadapi ujian UMPTKIN. Belajar dengan sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Karena itu semuanya datang dari Allah. Dari tadi aku mengingatkan terus ya buat teman-teman, karena kita sebagai sesama muslim, sesama manusia, sesama pejuang, untuk saling mengingatkan walaupun kita manusia yang penuh salah dan khilaf. Yaps, itu dia tips dan trik yang aku terapkan sebelum dan berlangsungnya ujian UMPTKIN di tahun kemarin. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua, bisa menumbuhkan kembali semangat belajar. Tetap tenang bukan berarti santai rebahan ya. Yang paling terpenting jaga kesehatan dan dapat meraih PTKIN dan prodi yang teman-teman inginkan. Amin bareng-bareng yuk. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen, saya buat video apa lagi tolong komen di bawah ini ya. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan komen. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.